Fir'aun itu raja Mesir? Iya, tapi nggak cuma raja biasa. Mereka dianggap dewa hidup. Fir'aun adalah gelar untuk penguasa Mesir kuno. Tapi mereka bukan cuma pemimpin politik, melainkan juga simbol keagamaan dan dewa hidup di bumi. Fir'aun dipercaya sebagai perantara antara dewa dan manusia, dan punya kekuatan ilahi yang bikin rakyat tunduk penuh hormat, atau takut. Kata Fir'aun sendiri berasal dari bahasa Mesir kuno, Pera'a, yang artinya rumah agung. Awalnya merujuk ke istana, tapi lama-lama jadi gelar untuk rajanya. Tugas mereka memimpin perang, menjaga keharmonisan spiritual, mengawasi pembangunan kuil dan piramida, dan tentunya menjaga agar Mesir tetap makmur dan damai. Itu kenapa makam Fir'aun megah banget. Mereka disiapkan untuk hidup kekal di alam baka. Kalau kamu hidup di Mesir kuno, kira-kira patuh total sama Fir'aun atau jadi pemberontak? Sebelum Tutankhamun dan Ramses, siapa sih Fir'aun pertama yang memimpin Mesir? Jawabannya mungkin bikin kamu kaget. Fir'aun pertama yang tercatat dalam sejarah Mesir adalah Narmer, juga dikenal sebagai Menes. Ia memimpin sekitar tahun 3100 SM, lebih dari 5000 tahun lalu. Narmer dikenal sebagai raja yang menyatukan Mesir Hulu dan Mesir Hilir, dan dari situlah lahir kerajaan Mesir pertama. Bukti sejarahnya ditemukan di Palet Narmer, sebuah batu berukir yang menunjukkan dia memakai dua mahkota berbeda, simbol bahwa dia adalah penguasa Mesir Utara dan Selatan sekaligus. Dia juga dipercaya membangun kota Memphis, yang jadi ibu kota Mesir selama ratusan tahun setelah itu. Bayangin, 5000 tahun lalu, Mesir udah punya sistem pemerintahan, hukum, dan struktur sosial. Dan semuanya dimulai dari Narmer, sang Fir'aun pertama. Kalau kamu hidup zaman Narmer, kira-kira bisa bertahan gak ya di kehidupan Mesir ribuan tahun lalu? Jadi Fir'aun kelihatannya keren, tapi gimana sih caranya mereka naik tahta? Turunan? Dipilih? Atau rebutan kekuasaan? Sebagian besar Fir'aun naik tahta lewat sistem pewarisan, dari ayah ke anak laki-laki. Anak tertua biasanya jadi penerus. Tapi karena keluarga kerajaan suka menikah antar saudara, kadang istri atau saudara Fir'aun juga bisa naik tahta, kayak Ratu Hatshepsut. Tapi nggak semua berjalan damai. Kadang perebutan kekuasaan berdarah juga terjadi. Ada yang membunuh saudaranya, ada yang menghapus nama Fir'aun sebelumnya dari sejarah biar kelihatan dia yang paling sah. Menariknya, ada juga Fir'aun yang naik tanpa darah bangsawan, seperti Horemheb, jenderal militer yang jadi raja setelah kekacauan dinasti Akhenaten. Jadi jawabannya, kebanyakan lewat warisan, tapi kudeta, manipulasi politik, dan bahkan propaganda juga sering dipakai. Pakai janggut palsu, berpakaian seperti pria, dan memimpin Mesir selama 20 tahun. Ini kisah Fir'aun wanita pertama di dunia. Hatshepsut adalah Fir'aun wanita pertama dalam sejarah Mesir kuno yang berkuasa penuh sebagai raja, bukan cuma permaisuri. Awalnya dia cuma wali untuk anak tirinya, Thutmose III yang masih kecil. Tapi bukannya nunggu, dia naik jadi Fir'aun sendiri. Supaya dianggap sah, Hatshepsut berpakaian seperti pria, pakai mahkota raja, dan janggut palsu. Semua patung dan ukirannya juga digambarkan seperti laki-laki. Selama 20 tahun, dia membawa Mesir ke era damai dan makmur, bangun kuil megah di Deir el-Bahri, dan memperluas perdagangan. Tapi setelah dia wafat, namanya dihapus dari sejarah, patung-patungnya dihancurkan. Untungnya, arkeolog modern berhasil mengungkap identitasnya kembali, dan sekarang dia dikenal sebagai salah satu Fir'aun paling sukses, dan paling berani. Dilantik jadi raja umur 9 tahun, tapi kematiannya masih jadi misteri sampai sekarang. Siapa sebenarnya Tutankhamun? Tutankhamun naik tahta saat usianya baru 9 tahun, jadi salah satu Fir'aun termuda dalam sejarah Mesir kuno. Ia memerintah hanya 10 tahun, dan meninggal secara misterius di usia 19 tahun. Para peneliti dulu mengira dia dibunuh, tapi temuan terbaru nunjukin dia mungkin meninggal karena infeksi tulang, malaria, dan genetik yang lemah. Soalnya, orang tua Tutankhamun kemungkinan adalah saudara kandung, akibat pernikahan antar keluarga kerajaan. Yang bikin dunia heboh, makamnya ditemukan hampir utuh pada 1922, lengkap dengan emas, artefak, dan topeng kematian legendaris. Walau nggak terkenal saat hidup, Tutankhamun jadi Fir'aun paling terkenal di era modern karena makamnya yang luar biasa.
kematian misterius, harta luar biasa, dan usia muda. Disebut Firaun terkuat, paling lama berkuasa, dan punya patung raksasa di mana-mana. Siapa dia? Ramses II. Ramses II, juga dikenal sebagai Ramses Agung, adalah Firaun paling terkenal dan paling kuat dalam sejarah Mesir kuno. Dia memerintah selama 66 tahun, sekitar tahun 1279-1213 SM, dan naik tahta saat baru umur 14 tahun. Ramses II dikenal sebagai panglima perang hebat, terutama dalam pertempuran Kades, perang besar melawan bangsa Hittite. Meskipun hasilnya seri, dia memamerkannya sebagai kemenangan besar. Dia juga suka bangun monumen raksasa untuk nunjukin kekuasaan. Contohnya, kuil Abu Simbel, yang pintu masuknya dijaga 4 patung dirinya sendiri. Banyak yang percaya dialah Firaun di zaman Nabi Musa, meski debat soal itu masih terus berlangsung. Bukan cuma pemakaman. Kematian Firaun bisa bikin satu negara berhenti beraktivitas. Di Mesir kuno, Firaun dianggap dewa hidup. Jadi saat dia meninggal, itu bukan sekadar duka, tapi dianggap peristiwa kosmis. Pertama, tubuhnya langsung dimumikan. Sementara itu, para pekerja menyiapkan makam megah, biasanya di dalam piramida atau lembah para raja. Peti mati emas, harta, makanan, bahkan perabot disiapkan untuk kehidupan setelah mati. Rakyat Mesir mengadakan ritual pemurnian dan duka massal. Kadang kuil ditutup, musik dilarang, dan masyarakat berkabung. Ada juga ritual bernama pembukaan mulut, agar sang Firaun bisa berbicara dan bernapas di alam baka. Tujuannya, biar sang Firaun hidup kembali di dunia dewa, dan tetap melindungi Mesir dari alam spiritual. Tubuhnya udah mati ribuan tahun, tapi masih utuh. Gimana caranya orang Mesir bisa mumifikasi segila itu? Orang Mesir kuno punya teknik pengawetan tubuh super canggih yang disebut mumifikasi. Pertama, mereka keluarin semua organ dalam, termasuk otak yang diambil lewat hidung. Setelah itu, tubuhnya dikeringkan pakai garam khusus bernama natron selama 40 hari. Fungsinya, menghilangkan semua kelembaban biar gak busuk. Lalu tubuhnya dibungkus rapat dengan kain linen, dikasih minyak wangi resin, biar gak kena udara dan bakteri. Akhirnya, disimpan di peti mati berlapis-lapis dan dimakamkan di tempat kering dan gelap. Kayak vakum salib zaman kuno. Buat orang Mesir, tubuh harus tetap utuh. Karena mereka percaya roh bakal balik lagi ke tubuh saat kehidupan setelah mati. Teknik pengawetan ribuan tahun lalu udah sekeren itu. Kalau zaman sekarang dimumiin, kamu mau nggak? Kalau kamu pikir isi peti mati Firaun cuma mumi, siap-siap terkejut, karena isinya jauh lebih banyak. Peti mati Firaun itu lebih mirip berangkas spiritual, bukan sekadar tempat naruh mayat. Di dalamnya biasanya ada lapisan peti bersarang. Bisa sampai 3 atau 4 lapis, yang terbuat dari emas, kayu cedar, dan batu mulia. Di tengah-tengahnya, mumi sang Firaun, dibalut linen, resin wangi, dan kadang dikasih topeng emas. Seperti milik Tutankhamun yang legendaris itu. Tapi tunggu dulu. Di sekitar tubuhnya juga diselipkan benda-benda sakral, jimat-jimat sihir, tulisan mantra dari kitab orang mati, dan patung kecil, Ushapti, sebagai pelayan di alam baka. Beberapa mumi bahkan dikasih makanan, perhiasan, senjata, hingga mainan, biar mereka nyaman di dunia setelah kematian. Bayangin, jenazah raja ribuan tahun lalu dijadiin tontonan keliling dunia. Ini kisah nyata Ramses II, salah satu Firaun paling legendaris Mesir kuno. Dia memimpin selama 66 tahun dan dianggap dewa hidup pada masanya. Tapi ratusan tahun kemudian, jasadnya yang sudah jadi mumi, dibawa keliling dunia buat pameran.
Di era 1970-1980-an, mumi Ramses II pernah dipajang di museum di Paris, Jepang, Amerika, dan beberapa negara lain, kayak artis tur dunia. Uniknya, pas dibawa ke Prancis, Ramses II diberi paspor resmi oleh pemerintah Mesir, dengan status King, Dechasset, alias Raja, meninggal, supaya bisa melewati imigrasi secara legal. Jasad Firaun yang dulunya ditakuti, akhirnya jadi bintang pameran sejarah internasional.